Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang yang mendambakan diri kamu. Jadi ini kita fun reading ya. Untuk membooster energi positif ke dalam hidup kamu. Jadi perlu diingat, untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu? Kenapa fokus sama energi kamu? Kalau misal kamu fokus sama seseorang gitu, kamu di pikiran kamu sekarang lagi bayangin seseorang nih, itu adalah orang itu energi yang kamu kasih ke aku, bukan energi kamu ya. Jadinya kan kita nggak baca tentang orang itu jatuhnya. Yang aku pengen baca adalah tentang dirimu, yang mendambakan dirimu siapa. Jadi istilahnya kayak kirim CV lah. Jadi kirim energinya, jadi pikirin tentang energi kamu sendiri. Oke, kalau masih ada kepikiran tentang seseorang, coba pause dulu sejenak, clearing dulu sampai benar-benar kamu ngerasa kamu benar-benar lagi mikirin diri sendiri. Oke, jadi this is Tamers Reading. Mau kapanpun kamu tonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Jadi ini juga fun reading ya, tapi aku percaya kalau misalnya di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Cuman harus lebih bijak dalam memproses. Oke, kita langsung lihat aja energi orangnya. Siapa yang mendambakan dirimu? Terus show me the truth about the person that adores the people who watch this video. Kalau aku lihat di sini orangnya kayak punya peliharaan gitu, bisa ya punya peliharaan. Jadi dia animal lover banget. Terus di sini ada energi foodie person, jadi dia suka makan, suka kulineran. Terus kalau energinya yang aku lihat di sini, dia adalah seseorang yang cukup dewasa ya. Dewasanya tuh bukan dalam arti kayak umur, cuman memang karena dia sudah mengalami fase dalam kehidupan kayak transformasi pendewasaan. Nah, dewasanya lebih ke arah emosional. Jadi kedewasaan emosional itu orang-orang yang bisa memahami perasaan orang lain. Jadi gampang tersentuh hatinya. Terus di sini ada riding sama ada mountain. Aku ngelihat dia saat ini posisinya sangat bagus. Pertama, dia bisa dapat privilege dari lingkungan sekitar untuk mendapatkan posisi puncak. Cuman kalau aku lihat dari segi pekerjaan juga oke banget nih. Mountain itu adalah sosok orang yang memang keras kepala. Kamu bisa diulang sama Libra, Gemini, Aquarius. Cuman kalau aku lihat di sini juga ada energi Cancer. Orangnya walaupun keras kepala tapi sensitif. Terus dia adalah sosok orang yang memang selalu ngelakuin sesuatu hal, selalu moving gitu. Dia bukan tipe orang yang kayak suka ngelakuin segala sesuatu dengan lewat. Orangnya cukup gercep, terutama untuk ngelihat opportunity atau peluang. Terus kalau yang aku lihat di sini, yang bakalan kamu notice banget atau ngeh banget atau sadar banget tentang keberadaan orang ini adalah kendaraannya dia gitu. Karena dari energi riding sendiri, dia selalu punya aktivitas, kemanapun dia pergi dia bawa kendaraannya dia. Dari energi The Mountain, kalau aku lihat di sini agak sulit untuk bisa memahami isi kepalanya dia. Jadi kayak kita mau mendaki gunung nih, kan kita butuh prepare dulu, kita butuh ngeliat dulu situasinya seperti apa, gunungnya kayak gimana, cuacanya gimana gitu, trek dakian gimana. Nah, dia seperti itu untuk bisa memahami pikirannya dia. Cuman kalau aku lihat di sini, dia tuh orangnya cukup selain keras kepala itu dia cukup pasti ya. Jadi kalau misalnya dari awal kamu kenal dia A A B B gitu. Jadi bukan orang yang gampang dipengaruhi. Terus kalau aku lihat di sini dari segi status sosial juga cukup tinggi. Jadi aku ngeliat di sini kayak lingkungan sekitarnya pun orang-orang yang memang cukup successful gitu. So aku bakalan lihat lagi dari tarot card. Siapa yang mendambakan dirimu? Third spirit guide, elephant power like cutting resource. So my gosh, I can speak the truth. This person really adored the watches with you. Yes, ada Cancer. Di sini ada validasi, ada Chariot. Jadi dia adalah sosok orang yang selalu bawa kendaraan kemana-mana, selalu ngejar sesuatu. Terutama di karir cukup bagus ya. Dari energi The Chariot sendiri, dia adalah sosok orang yang cukup balance. Balance-nya tuh dalam arti kayak oke, kerja keras, tapi juga boleh main lah gitu. Jadi work hard, play hard. Dia juga orangnya kalau aku lihat
orangnya sensitif, jadi memang agak takut untuk jatuh cinta. Jadi dia tuh kalau misalnya udah ngerasain rasa feeling, dia bakalan coba backing up dulu gitu loh, bakalan coba untuk mundur, untuk bisa istilahnya kayak ngelihat situasi siapa yang dia hadapin. Cuman kalau aku lihat di sini energi di Chariot juga kayak validasi juga ya, orangnya cukup sukses di karir. Nah di sini ada energi yin and yang, dimana yin and yang itu istilahnya banyak perbedaan, tapi kayak saat menyatu adalah persatuan yang sangat klop gitu. Jadi segala macam di dalam dirinya dia tuh pas untuk diri kamu. Di sini ada flower of life, which is ini sesuatu yang indah ya. Jadi flower of life itu kalau aku anggap kalau orang itu bagaikan sosok orang yang bukan ngasih pelajaran untuk kita, tapi adalah sosok orang yang bisa membuka jalan kita untuk sesuatu hal yang lebih indah lagi. Jadi dari energi flower of life juga itu nunjukin dia itu punya keunikan, punya keragaman, mungkin dari background orang tuanya punya adat istiadat yang berbeda antara ibu dan bapaknya. Cuman kalau aku lihat di sini bermacam-macam adat istiadat yang dia pelajari itu ngebentuk dia jadi sosok orang yang bukan hanya open minded, tapi juga punya prinsip yang sangat kuat, dan orangnya mampu untuk bisa membuka jalan atau bisa memberikan arahan atau pencerahan untuk orang-orang sekitarnya. Ada Two of Cups, sesungguhnya ada chemistry yang sebenarnya sudah terjalin antara kamu sama dia. Terus Two of Cups itu artinya orang yang orang yang bisa dibilang punya interest yang sama diri kamu. Ini kalau dari Two of Cups sendiri, kalau kamu nanya siapa orangnya, kamu pun punya rasa tertarik sama orang ini. Energi Two of Cups itu adalah sosok orang yang mau bekerja sama, mau usaha dalam hubungan ya. Dia kelihatan banget effortnya. Terus di sini bisa ada Pisces, Scorpio, Cancer. Terus very sensitive person. Nah, sensitifnya itu yang tadi aku bilang, itu kedewasaan emosional itu kelihatan banget. Kan ada orang yang mungkin pintar, dewasa secara pola pikir, tapi emosionalnya juga masih di bawah standar. Nah, tapi dia kedewasaan emosionalnya dia itu cukup tinggi. Jadi orang yang juga menyadari kalau dia hidup tuh bukan cuma untuk dirinya aja, bukan cuma aku aja. Jadi egonya cukup dikit ya. Jadi lebih banyak dia itu berempati, dan kayak apa yang dia lakukan it's serving the world. Jadi istilahnya orangnya asik nih, diajak ngobrol asik. Terus kalau misalnya secara simpel lah memberikan kebahagiaan ke orang, walaupun dia nggak ada tujuan untuk membahagiakan orang tersebut ya gitu. Contoh, keberadaan dia aja bisa bikin orang happy gitu. Nah di sini karena memang dari sisinya dia punya pancaran atau manifest dari dalam dirinya itu adalah energi-energi yang bisa dibilang cukup murni, cukup bisa dibilang kayak orang-orang yang cahayanya tuh putih gitu loh. Jadi apa yang dilakukan tulus, berdasarkan ketulusan, tidak pamrih dan segala macam. Nah di sini dari Ace of Stars sendiri finansialnya oke banget. Jadi ini salah satu ciri-cirinya adalah finansialnya oke banget. Jadi dia tidak kekurangan, karena dia kayak semesta tuh tahu orang ini tuh kalau misalnya memberikan sesuatu, bukan hanya dia suka memberikan kayak sedekah atau dia aktif di charity, aktif di non-profit, organisasi non-profit. Bukan hanya itu, tapi yang dia kasih juga itu datangnya dari hati. Nah, makanya semesta banyak ngasih dia rezeki. Yang aku suka sama orang itu, dia treat orang lain, semua orang tuh equal gitu loh. Jadi bukan karena dia punya banyak uang jadi treatnya spesial, atau dia cantik, dia ganteng jadi treatnya spesial. Enggak, semuanya dipukul rata sama dia. Kalau temenan ya udah semuanya treatnya kayak teman gitu. Jadi kalau dia ramah, ya ramahnya sama semua orang, bukan hanya sama orang-orang tertentu. Jadi yang tadi aku bilang, karena dasarnya dari ketulusan, karena dia dari energi the flower of life sendiri, dia memahami segala macam orang yang dia hadapin itu adalah sebuah koneksi dari semesta. Jadi bukan hanya dia memahami sebuah koneksi. Orang-orang yang kalau kayak gini tuh mungkin secara spiritual juga baik ya, atau secara ajaran dari orang tua juga baik, tapi ini karena kerendahan hatinya, dia memahami setiap orang yang ada di hidupnya itu ada spesialnya gitu. Jadi dia tidak hanya ngelihat kayak contoh dia posisinya atas, dia ngelihat bawahannya ya bukan cuma bawahan aja, enggak, dia nganggap orang-orang
dari segala level di dalam kehidupannya itu punya makna, punya meaning gitu untuk hidupnya. Jadi orangnya cukup pemahaman soal manusia, soal kemanusiaan cukup dalam. Aku bakalan lihat lagi. Aku mau cek dari energi Lenormand. Tell me more about who is this person yang mendambakan diri kamu. Jadi nanti aku bakalan lihat ya kenapa dia mendambakan dirimu. Di sini ada the cat. And the tower, and then orangnya sangat loyal. Dia tuh loyal banget nih, ada cat and dog. Jadi kemungkinan itu peliharaan, kalau nggak kucing ada anjing. Cuman tidak dipungkiri bisa ada peliharaan lain di rumahnya dia, atau kayak birds, burung-burung, terus atau ada animal kayak reptilan gitu. Cuman kebanyakan memang kayak for friends. Yang aku lihat dari orang ini, dia pernah ngalamin near death experience. Near death experience itu kayak ada shocking accident atau kejadian tertentu yang merubah hidupnya gitu. Jadi benar-benar bertransformasi karena dia menyadari oke, life itu cuma sekali ya, kayak kehidupan itu cuma sekali, kita bisa kapan aja hilang dari dunia ini. Jadi dia saat momen tersebut, memahami momen tersebut, itu banyak perubahan dalam hidupnya dia, kayak tower moment. Nah, jadi the cat sama dog ini, dia adalah sosok orang yang bisa bilang best friend buat orang banyak. Dia teman baik untuk orang banyak. Dari loyalness-nya dia. Loyalness itu kayak yang namanya kesetiaan, itu kan gak bisa dibeli ya. Jadi kesetiaan itu karena memang dari hatinya sendiri pengen setia. Untuk pasangan, pertemanan, dia adalah sosok orang yang setia. Jadi bukan tipe orang yang kayak suka stab people dari belakang gitu loh. Jadi dia cukup honest, cukup jujur orangnya. Kalau misalnya memang dia nggak suka, ya nggak suka gitu. Nah, di sini orangnya juga mulutnya manis, tapi jadi dia tuh tahu cara untuk menyanjung orang lain. Bukan karena niatan memanipulasi, tapi karena memang kalau bagi dia itu kayak giving affirmation, sesuatu yang keluar dari mulutnya itu memang harus positif gitu. Jadi pertama love language-nya adalah affirmation, kayak menyanjung, oh, you're so pretty, kamu cantik, kamu ganteng gitu. Dia suka kayak gitu karena bukan yang tadi, bukan bentuknya untuk manipulasi, tapi karena memang dia tahu kata-kata tersebut orang butuh itu loh gitu. So aku bakalan lihat kenapanya. Kenapa dia menambahkan dirimu? Bagi dirinya kamu kayak yin buat yangnya dia atau yang buat yingnya dia. Jadi dia tahu ada sebuah kesamaan, enggak kesamaan sih, sebuah perbedaan yang bisa jadi komplement buat dirinya. Itu kayak dia nemuin gembok, nemuin kunci untuk gemboknya dia gitu. Jadi kayak ada sesuatu di dalam diri kamu yang dia menganggap oke, this is the one nih gitu. Nah, dari energi Two of Coins sendiri ini kalau aku lihat dia tuh kenapanya, karena dia pikirin terus. Jadi ada sesuatu dalam diri kamu yang berbeda banget nih sama dia. Kayak mungkin dari kehidupan atau lifestyle atau bahkan perbedaan simple lah gitu. Cuman dia pikirin perbedaannya, baru itu dia timbang. Dia menimbang perbedaan. Nah, saat dia menimbang perbedaan, otomatis kan kepikiran terus. Jadi karena dia kepikiran terus, akhirnya mendambakan. Nah, dari Four of Cups ini ada kamu men-trigger sisi dia yang protektif. Jadi dari Four of Cups sendiri, pertama dia menemukan sebuah rasa aman dari hubungan kamu sama dia. Terus akhirnya dia kayak terbukalah itu perasaan-perasaan untuk melindungi. Jadi kamu men-trigger atau membuka sisi protektifnya dia ke kamu. Energi The Sun pertama juga lalu energi kamu tuh kayak The Sun, kayak matahari. Bisa kamu bagikan matahari untuk bulannya atau vice versa. Cuman kalau aku lihat di sini
dari perbedaan kamu sama dia, entah kenapa kamu banyak menerangi, jadi banyak menginspirasi dirinya. Lalu the sun juga energi positif, jadi tanpa kamu sadari kamu memancarkan positive vibes yang tertangkap oleh dirinya, lalu akhirnya dia tuh menikmati hal tersebut. The sun juga balik lagi comfort. Kalau kamu ngerasa gak sih kalau kita kena hangat, energi yang hangat kan ada rasa nyaman ya gitu. Ya, itu comforting. Jadi sesuatu yang nyaman yang kamu pancarkan. Cuman kalau aku lihat di sini banyak hal yang mungkin dari obrolan juga cocok ya gitu. Jadi walaupun ada perbedaan, obrolan cocok itu bisa jadi pertimbangan untuk dirinya juga. Di sini the strength, kenyamanan lagi. yang tadi aku bilang ini kenyamanan, lalu ada sisi protektifnya dia. Kayak entah kenapa diri kamu tuh kayak bisa menundukkan dirinya dia. Jadi alasannya seperti itu. So aku bakal lihat lagi dari oracle card. Tell me more about this person, this connection. Pay attention to the red flag, the sign are cautioning you. Jadi juga di sini ada beberapa tanda-tanda gitu. Jadi coba untuk lebih diperhatikan cara kamu ngobrol, cara kamu membawa diri, cara kamu berbicara. Sometimes kita tuh tidak menyadari kalau mungkin kita melakukan hal yang bakalan menyakiti atau sebaliknya lah gitu. Cuman di sini kalau ada red flags, ini contohnya ada tanda-tanda dari semesta, coba dilihat, diperhatikan. Di sini juga ada this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Jadi kadang-kadang gini, kita sibuk nyari semut di ujung pulau, tapi gajah di depan mata tuh nggak kelihatan. Jadi kayak kadang-kadang kita tuh terlalu sibuk untuk cari di mana ya gitu, mana ya nggak ketemu, tapi orang-orang di sekitaran kita nggak sadari. Makanya harus lebih disadarin gitu loh tanda-tanda semesta. New love, new person has a romantic feeling. Kamu belum pernah punya hubungan apa-apa sama orang ini, like belum pernah punya hubungan atau koneksi romance ya, atau romansa yang kayak cinta-cintaan sama orang ini. Tapi kalau aku lihat udah mengenal satu sama lain. So di sini tuh kalau kamu lihat banyak cupids di sekitaran kalian berdua sebenarnya, karena getaran-getaran cinta udah kerasa. Jadi saat semesta ngasih sinyal, coba disadarin. Kadang-kadang ngasih sinyal bisa dari kode-kode tertentu gitu, atau dari obrolan-obrolan yang kayak menjerumus. Nah, coba disadarin. So aku bakalan lihat lagi dari sini. Tell me more about who is this person. Satu. Ada nice teeth, giginya tuh rapih, bersih, terus juga rata. Sing-song, suaranya bagus banget gitu. Dia bisa nyanyi, atau dia bisa nyanyiin buat kamu. Culture, dia tuh punya adat istiadat yang kental, suaranya serak-serak basah, raspy. Terus di sini ada third eye yang terbuka, jadi intuisinya juga tajam. Wave, ini bisa rambutnya bergelombang. Dari wave sendiri, dia bukan orang yang gampang ditebak, sama kayak ombak lautan. Call you, dia lebih prefer buat teleponan. Orangnya punya kulit yang halus, aktif, very aktif banget orangnya. Jadi dia tuh bukan tipe orang yang mageran, atau bukan tipe orang yang effortnya tuh di bawah standar. Dia pasti punya effort yang besar. Casual, stylenya juga casual banget. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Let's read, guys. Show me about the outcome of the situation. Ada Page of Wands, Page of Crystals. Also di sini ada Four of Star. Gak banyak pergerakan ya, tuh biasa dari dirimu. Kamunya pasif, jadi ada kepasifan juga. Kamu dikasih sinyal atau dikasih kode-kode, tapi kamunya gak bergerak. Gini, kalau hubungan itu bukan hanya kayak si A nyamperin kita gitu.
Jadi kedua belah pihak itu juga harus ada usaha ketemu di tengah. Karena nggak apa-apa sih, karena kalau aku lihat di sini dari The Hermit sendiri waktunya untuk sendiri kontemplasi. Cuman dari The Hermit kalau depannya seperti apa, kalau kamu nanya, ini ada fase pendewasaan diri untuk diri kamu. Jadi kamu pun tidak banyak bergerak. Cuman nanti ada Page of Wands sama Page of Crystal. Ada teman-teman yang akan membantu. Jadi ask for support atau minta support dari teman-teman sekitar, itu bisa sangat membantu hubungan kalian berdua. Terutama di sini juga ada sebuah news atau berita dari teman kamu atau dari orang-orang sekitar yang kamu percayai. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar. Ada antrian. Terima kasih yang udah antri. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.